warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diana Natalia selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah berbicara, dan yang saya cintai teman-teman saya yang sedang menonton video saya kali ini. Saya Kendoro Arditi Dia Hermaintias. Dalam kesempatan kali ini akan melaksanakan reksa wawancara dengan seorang narasumber. Beliau adalah ibu saya, teman saya, saudara saya, dan juga guru bagi saya. Baik, siapakah beliau? Mari kita langsung saja. Baik, Ibu, boleh perkenalkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum, dosen Roro dan juga teman-teman Roro semua. Perkenalkan, saya Akmala Maulida, tinggal di Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Profesi saya saat ini adalah home educator dan juga seorang penulis. Baik, ya. Jadi Bu Akmala ini berprofesi sebagai home educator sekaligus penulis. Nah, baik, di sini saya ingin tanya Bu, sebenarnya itu bagaimana sih awal mula perjalanannya Ibu itu jadi home educator sekaligus penulis? Bisa sharing pada saya dan juga teman-teman di rumah. Oke, jadi awal mulanya memang home educator ini sebenarnya merupakan profesi yang harusnya memang dijalani oleh setiap orang tua. Jadi setiap orang tua itu ya merupakan home educator bagi anaknya. Tapi beberapa orang tua ada yang menservisi atau memfokuskan ini sebagai suatu profesi karena dianggap ini adalah penting untuk perkembangan pendidikan anaknya. Kalau saya pribadi, saya melihat ini sangat penting karena semua yang berkaitan dengan anak itu inginnya saya langsung handle sendiri, sehingga saya dan suami belajar mengenai hal yang berkaitan dengan home educator dan menjadi fasilitator bagi anak saya sendiri secara langsung. Sehingga saat ini semua kegiatan belajarnya ya kegiatan belajar homeschooling, artinya kami belum men-outsourcingkan anak ke pihak sekolah seperti itu. Kalau untuk penulis itu karena saya hobinya memang nulis banget ya. Jadi memang karena dari hobi itu kemudian passion ya, hobi jadi passion, kemudian kita seriusin aja. Jadinya saat ini kegiatan menulis itu sebagai bentuk dakwah dan juga dakwah melalui literasi dan juga sebagai hobi seperti itu. Wah, seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan sebagai profesi yang Ibu inginkan sejak dulu ya, bukan? Iya, dari kecil memang pinginnya itu guru, dulu jadi guru. Oh, iya. Kemudian jadi penulis, pinginnya itu. Jadi bisa beriringan ya. Sekarang bisa terlaksana dua-duanya, teman-teman. Nah, untuk selama ini apakah Ibu itu istilahnya mengalami kebingungan dalam menulis sekaligus mungkin menghandle semuanya tadi itu, bagaimana Bu? Kunci utamanya itu manajemen waktu. Jadi kalau kita bagus dalam manajemen waktunya, untuk kegiatan atau agenda sebanyak apapun bisa dikelola dengan baik. Aktivitas yang kira-kira prioritas, kemudian aktivitas yang benar-benar membutuhkan misalkan kalau menulis kan biasanya butuh waktu khusus ya. Jadi saya ngambil space misalkan malam saat anak sudah tidur, kemudian saat siang hari seperti ini bisa lebih fokus ke kegiatan home educator anak. Jadi kita kuncinya itu di manajemen waktu. Kalau manajemen waktunya bagus, insya Allah semua aktivitas atau kegiatan akan lebih mudah dihandle. Baik, itu sudah terjawab. Padahal tadi saya akan menanyakan bagaimana sih Bu Akmala itu membagi waktu di antara kesibukannya sebagai penulis, home educator sekaligus ibu rumah tangga seperti itu. Tapi sudah terjawab ya teman-teman. Iya. Nah, saya ini mau tanya Bu, sebenarnya tuh Ibu ada harapan khusus nggak sih, atau apa yang Ibu harapkan lewat profesi ini? Oh ya, kalau untuk home educator harapannya ya tadi saya bisa mengajari anak sesuai dengan kurikulum yang tidak menumpulkan anak, melainkan bisa mengembangkan bakat dan minat anak. Tapi di sisi lain saya juga jadi belajar dengan menjadi home educator. Saya juga belajar dari anak saya
Misal untuk proses perkembangan anak, kita jadi belajar banyak hal, metode belajar apa, kita juga jadi belajar banyak hal, gaya belajar apa, kita juga jadi belajar. Jadi semakin banyak hal yang dipelajari oleh fasilitator, sehingga kita nanti semakin penuh dengan materi, ilmu, kemudian nanti kita bikin lesson plan, semacam itu. Seru sih Mbak, intinya itu kalau jalaninnya itu seneng, happy. Jadi kan target-target yang kadang nggak kita capai malah jadi kecapai dengan menjalaninya dengan mengalir. Cuman kita tetap ada tujuan tertentu. Intinya yang memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak. Itu inti dari home educator itu. Atau memberikan input-input yang baik yang sesuai dengan nilai Al-Quran, nilai hadis, atau hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian kalau untuk penulis sendiri, dari hobi itu ternyata saya bisa berkembang menjadi writerpreneur. Jadi istilahnya itu karya saya, kemudian saya jual sendiri karya saya, dan itu menjadi hal yang asik aja karena bisa menambah pendapatan. Kemudian dari hobi ini bisa merambah lagi, kita bisa buka kelas menulis sehingga kita bisa membuat proyek-proyek bersama teman-teman yang lain dari berbagai daerah, bahkan ada yang di luar negeri juga tergabung dalam kelas online. Iya, nanti karyanya karya antologi. Jadi itu kelasnya pun kelas online. Itu target-targetnya ya sebenarnya pertama dakwah melalui literasi, tapi kita juga berkumpul bersama orang yang satu passion, dan itu membuat semangat tetap terjaga, semangat menulis tetap terjaga. Seperti itu. Dengan orang-orang satu frekuensi ternyata itu bisa menambah semangat kita dalam belajar. Iya, betul sekali. Baik, boleh nggak Bu nih sharing sedikit, banyak juga nggak apa-apa, tentang suka dukanya selama ini. Ini kan tadi tuh banyak sukanya nih. Nah, saya pribadi mungkin sama teman-teman di rumah juga penasaran. Itu ada dukanya pasti ya Bu. Silakan sharing boleh sedikit. Kalau dibilang dukanya apa, saya bingung juga ya, karena ngejalaninnya itu happy Mbak. Iya kan, jadi kalau pasti ada kendala ya. Kalau saya bilang duka sih enggak, lebih kendala. Kendala itu kalau misalkan dari home educator, misalkan anak gak bisa kondusif ya, artinya dia benar-benar lagi aktif-aktifnya. Kadang kita harus menyiapkan materi ini sudah selesai, kita harus nyiapin materi lain. Intinya semacam harus siap sedia materi banyak karena anak lagi semangatnya, lagi aktif-aktifnya. Kadang-kadang kita bingung dengan ide bermain apa, sehingga kalau nggak ada prepare, kadang juga kalau nggak ada lesson plan gitu atau nggak ada planning apapun, kita kadang bingung. Tapi untungnya kreativitas dari anak itu juga berguna, artinya mainan spontan itu justru malah bisa bikin belajar spontan gitu. Kita bisa bikin nemukan hal-hal seru lain lewat hal yang sederhana yang ada di rumah, jadi kadang nggak perlu di planning juga. Jadi kalau dari kendala penulisan ya biasanya karena kita terdiri dari berbagai daerah ya, jadi kadang kesulitan untuk koordinasi secara detail. Kalau misalkan offline kan mungkin akan lebih enak ya untuk membahas mengenai kesalahan dalam penulisan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita dimudahkan dengan teknologi ya, paling kita menggunakan email, kemudian Google Classroom seperti itu, dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut untuk saling koordinasi. Tapi memang macam-macam ya, karena kadang ada orang yang tulisannya memang bagus tapi dia kendala dalam mengoperasikan teknologi, jadinya kadang manual Mbak. Ada yang memang dia itu semangat menulis, dia nggak punya laptop, dia pakai handphone, bahkan dia nggak punya handphone, dia pakai rental atau mungkin dia pinjem gitu. Jadi hal-hal seperti itu kadang membuat saya jadi terus semangat untuk membimbing mereka menulis, dan saya ini juga jadi semangat menulis, sehingga kita itu saling sinergi satu sama lain. Paling kendala-kendalanya hal-hal seperti itu saja, selebihnya kita terima atau penerimaan kita yang happy-happy aja Mbak, supaya ngejalaninnya itu enak, enjoy gitu.
Oke, jadi ternyata teman-teman banyak sekali ya kendala yang Ibu Akmala ini hadapi kayak gitu. Boleh nggak sih Bu sharing gimana caranya Ibu tuh mengatasi kendala-kendala yang seperti tadi atau bahkan kendala-kendala yang ada dalam diri kita sendiri. Kadang kan kendala bukan hanya ada di luar ya, Iya. tapi justru yang lebih berat malah di diri kita sendiri Iya. kayak gitu. Boleh nggak sih Bu sharing? Kendala memang ada dua ya, dari internal dan eksternal. Kalau dari eksternal mungkin kita bisa siasati seperti tadi. Kalau di masalah home educator terkait anak, kita memang harus siapkan ide bermain, belajar, kemudian kalau intinya kalau prepare akan lebih mudah mensiasati. Intinya suasana anak itu, mood anak itu supaya terjaga, ya kan. Kalau anak happy itu materi akan mudah lebih disampaikan. Kemudian kalau untuk kendala-kendala lain seperti penulisan, ya dengan Google Classroom itu, kemudian kita memang harus aktif memberikan respon ke para kontributor dan juga teman-teman lain dari berbagai daerah. Dengan itu dia akan merasa diwadahi dengan baik, sehingga mereka juga akan semangat untuk terus menuliskan karya hingga menjadi suatu naskah utuh yang siap diterbitkan. Kemudian kendala dari internal biasanya sih ini ya, karena kecapean, kemudian jam namanya kita juga berbagi dengan kegiatan domestik. Kadang kita lelah gitu kan, harusnya editing atau harusnya nulis, kemudian kecapean, jadi itu bisa ketunda. Nah, ketunda ini nanti saya pakai sistem one bit at the time. Jadi nanti ada kesempatan di mana saya itu melangsungkan pekerjaan sekaligus kayak gitu. Kalau misalkan tertunda yang harusnya diselesaikan tanggal 28 misalkan seperti itu, ternyata molor sampai tanggal 1 November. Jadi nanti ada kesempatan di tanggal 1 November yang free, saya akan mengerjakan sekaligus dalam satu waktu, sehingga tidak bisa molor-molor lagi, nggak bisa kasih ampun lagi. Itu udah kandang waktunya segitu, ya udah harus selesaikan seperti itu. Bagaimanapun caranya, biasanya kan ada waktu di mana kita luang. Nah, itu daripada digunakan untuk hal-hal yang lain, kita selesaikan Prioritas untuk dulu ya. prioritas atau deadline terdekat seperti itu. Ya kuncinya tadi manajemen waktu. Cuman kan kadang kalau jadi ibu rumah tangga dengan profesi seperti ini ada banyak kendalanya seperti itu, waktu itu. Anak ingin selalu bersama, atau kadang suami ngajak keluar kayak gitu, hal-hal yang tidak terduga itu kadang membuat kita itu jadwalnya jadi terganggu. Tapi nggak apa-apa sih Mbak, selama semua bisa terhandle di lain waktu, itu insya Allah bisa tetap selesai sesuai dengan deadline. Itu baik, terima kasih. Kalau saya lihat ini Bu Akmala ini begitu konsisten teman-teman dalam hal melaksanakan target-targetnya, juga hal-hal yang bersinggungan dengan literasi seperti itu. Nah, saya itu ingin tahu apa sih yang membuat ibu itu istiqomah kayak gitu dalam menjalani semua ini, padahal kalau misalkan ya teman-teman kita tidak usah melaksanakannya seperti Ibu Akmala laksanakan saja, kadang kita bahasanya itu berhenti maju seperti itu. Nah, kalau saya lihat itu Bu Akmala itu enggak. Jadi saya sekarang mau tanya, gimana sih caranya Ibu tuh istiqomah Gitu. terus kayak gitu, Stabil. semangat dan ilmunya itu kayaknya tuh nggak terputus kayak gitu. Sebenarnya kalau bilang stabil nggak juga, tapi kita memang punya urgensi niat dari awal itu memang harus diluruskan. Misal niat menjadi home educator itu apa? Dari awal itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian menjadi penulis juga harus ditetapkan dulu niat dari awalnya apa. Kalau niat itu begitu baik, kuat, kokoh, nanti amalannya ke belakangnya akan dimudahkan oleh Allah. Bagi saya seperti itu. Contoh misalkan jadi home educator, niat kita dari awal adalah supaya Allah ridho dengan kita bisa jadi home educator untuk anak, memberi yang terbaik untuk anak, karena kelak nanti kan ada pertanggungjawabannya sebagai orang tua. Sehingga hal itu membuat kita tuh jadi semangat. Masa iya mau dapet ridhonya Allah loh, nggak semangat kayak gitu. Jadinya keingetkan, oh iya mau dapat
bisyarah dari Allah jadi semangat seperti itu. Begitupun dengan penulis, kita memberikan manfaat banyak nih kepada orang-orang melalui tulisan. Jadi semangat juga kan, masa mau memberikan manfaat nggak semangat kan, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang memotivasi saya untuk terus menjalankan profesi ini dengan istiqomah. Insya Allah doakan aja semoga terus istiqomah ya, amin. Kalau boleh tahu, Bu Akmal kan penulis ya, jadi teman-teman, Bu Akmal ini penulis sudah menerbitkan, sudah ada berapa karya Bu? Berapa karya? Kalau untuk antologi itu sudah 26, saya sampai lupa ya berapa karya. 20-an ke atas kayak gitu teman-teman. Nah, kalau boleh tahu, tapi kalau yang Ibu sendiri pribadi menulis itu sudah berapa? Kalau solo itu lebih ke banyaknya ke artikel di blog. Saya itu lebih mainnya di blog. Tapi memang semuanya sifatnya yang home edukasi ya, atau artikel-artikel yang sifatnya itu faksi gitu. Tapi kalau yang solo itu belum. Insya Allah sih pingin bikin, cuma memang prosesnya panjang karena kan nulis sendiri, beda dengan nulis yang antologi bersama. Tapi memang kendala utamanya itu tadi Mbak, kita itu harus siap menerima penolakan dari penerbit, apalagi kalau target kita penerbitnya penerbit mayor. Kalau untuk yang indie sih mungkin bisa diselesaikan dengan cepat, tinggal kita punya target personal aja. Semua kembali lagi ke masing-masing. Kadang kalau saya itu lebih sukanya bareng-bareng karena itu di situ ada karya tim, karya bersama gitu. Kalau pribadi itu kan kesannya aja udah komersil lagi ya. Masing-masing sih, masing-masing. Kalau saat ini saya masih suka yang karya antologi bersama-sama teman-teman kayak gitu. Jadi lebih semangat bareng, kayak kita kredit ini loh, naskah gitu, bagian ini gitu. Nah, kalau boleh tahu ide-ide penulisan itu tuh Ibu dapat dari mana sih Bu? Kayak kita kan nulis butuh bahan nih, butuh apa ya? Inspirasi. Iya, inspirasi betul. Ide untuk yang kita sampaikan kepada pembaca nantinya itu Ibu dapat dari mana? Barangkali saya bisa belajar dari iya. Ide itu sebenarnya luas. Ide itu seperti udara. Kita itu kalau kita cermat, kita bisa tangkap dengan hirup dengan dekat gitu. Karena ya ide itu sifatnya seperti udara lepas ya kan. Nanti kita tinggal hirup aja mau apa sebebas mungkin. Cuman jangan sampai kita salah tangkap karena memang saking banyaknya ide juga akan kesulitan untuk mengelola. Jadi dipastikan ide yang kita tangkap itu adalah hal yang memang bisa memberi manfaat pada tulisan kita. Ya idenya biasanya dari apa? Saya itu banyak ya, misalkan ketemu orang gitu kan, kita bisa ngobrolin banyak hal, nemu insight, bisa jadi ide atau inspirasi. Jalan-jalan misalkan kemana, atau nonton film, biasanya anak-anak muda suka ya nonton apa film gitu kan, itu bisa kita nemu insight apa dari film itu, kita bisa bikin tulisan. Bahkan sekarang ada review film, review buku jadi tulisan juga. Kemudian apalagi ya, kisah dari diri kita sendiri yang kita alami ataupun orang lain, pengalaman dari orang lain itu juga bisa jadi inspirasi. Jadi sebenarnya kalau inspirasi tulisan itu sangat banyak. Hanya kita di situ dituntut untuk pandai dalam meramu kata atau meramu aksara supaya menjadi suatu tulisan utuh yang enak dibaca gitu. Oke, terima kasih Bu. Nah, terakhir nih Bu, ada nggak sih pesan buat saya juga teman-teman yang di rumah tentang apapun gitu, ibaratnya petuah lah. Petuah. Biar semangat belajarnya. Semangat belajar. Iya, pesan untuk generasi sekarang boleh Bu? Oh iya, boleh. Kalau pesannya yang paling penting adalah dalam menjalankan sesuatu, kita itu harus kuat dalam niatnya. Niat awalnya itu apa? Nah, ketika niat kita sudah kuat, maka kita tinggal eksekusinya gitu. Eksekusinya itu artinya tinggal mengaplikasikannya gimana, itu akan lebih enak, nyaman karena udah kuat dari awal. Nah, ketika urgensi niat sudah lurus, maka semua akan berjalan lebih mudah. Tinggal nanti kendala-kendala internal kita harus tepis dengan penuh semangat. Niat awal kunci. Niat awal. Yang kedua adalah fokus dalam menjalani sesuatu.
Tiga, jangan mudah menyerah. Kadang kalau mudah menyerah, misalkan males dikit, adalah nggak usah mau gitu. jalan yang Iya. terjal dikit nggak mau Iya. jalan Jadi pelan-pelan. intinya hasil itu sesuai dengan action. Seberapa banyak kita beraksi, ya hasilnya akan sesuai seperti harapan kita. Kalau misalkan nggak ada aksi, ya nggak ada hasil kan, seperti itu. Jadi intinya ya tadi niatnya yang lurus, fokus dalam menjalani sesuatu, jangan mudah menyerah, dan terus semangat seperti itu. Iya, insya Allah semua harapan kita bisa tercapai dengan kita istiqomah, insya Allah. Terima kasih banyak Bu Akmala yang telah Iya, memberikan Allah. motivasi juga pembelajaran baik untuk saya dan juga teman-teman yang di rumah. Terima kasih Bu, sekali lagi terima Iya, kasih. Terima sama-sama, kasih kepada Ibu dosen yang telah Mbak. memberikan tugas Sama-sama ini, jadi saya semuanya. bisa bertemu dengan narasumber hebat saya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.